Apa tiga hal yang berpasangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Hanya tak lupa subscribe di Moham Bogis Channel. Apa tiga hal yang berpasangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Yang pertama dari kita adalah terkait perintah mendirikan sholat dan perintah mendirikan atau menunaikan zakat. Ada banyak ayat Al-Quran yang menyinggung dua perintah tersebut, seperti ayat yang kami sebutkan tadi, wa aqimus sholata wa atuz zakat, sehingga dipahami oleh guru kita di tempat berkata bahwasanya tidaklah cukup kita melaksanakan salah satunya saja. Tidak cukup kita hanya sholat tapi kemudian tidak berzakat. Begitu pula sebaliknya, tidak cukup kita menunaikan zakat tapi kemudian tidak melaksanakan ibadah sholat. Kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW, awal yuhasab abdu yaumil qiyamati sholat, bahwa pertama kali nanti yang diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap hamba adalah sholatnya. Idza sholat, apabila sholat itu bagus, kita menjaga dengan baik sholat lima waktu kita, sholat amal kullu, maka semua amal yang kita lakukan juga akan ikut bagus. Artinya yang menentukan diterima tidaknya ibadah kita adalah sholat itu sendiri. Jadi kalau ada orang yang melaksanakan zakat, puasa, sedekah, haji, tapi kemudian tidak menjaga sholat lima waktunya, berdasarkan hadis tersebut, semua amalnya akan menjadi sia-sia. Demikian pula apabila ada orang yang menunaikan sholat tapi kemudian dia tidak mengerjakan zakat, maka berdasarkan hadis Rasulullah SAW, sholat orang tersebut tidak akan diangkat dari dirinya kecuali hanya di atas kepalanya saja. Jadi sholatnya orang yang tidak melaksanakan, yang tidak menunaikan ibadah zakat, apakah itu zakat mal ataupun zakat fitrah, maka sholat itu akan tergantung, kata Rasulullah SAW, antara kepalanya dengan langit. Yang artinya apa? Sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang disinggung oleh Allah di dalam Al-Quran secara berpasangan. Pasangan yang kedua yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kita menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyeru kepada kebaikan. Seperti adik-adik yang jadi santri di Pondok Modern Kudul Langit ini, yang kalian harus menjadi orang yang menyeru kepada kebaikan, setidaknya kepada teman-temannya. Karena tidak menutup kemungkinan ada di antara teman-temannya itu yang malas melakukan kebaikan, malas menghafal, makalasi, malas ke masjid, malas saling membantu. Kalian harus mampu menjadi orang yang mengingatkan kepada kebaikan, memerintahkan teman sendiri minimal untuk melaksanakan kebaikan. Dan tidak cukup hanya itu, harus juga watanhauna 'anil munkar, mencegah temannya dari melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh pondok pesantren, pondok modern Langit, ataupun secara umum adalah yang dilarang oleh agama. Tidak boleh ada santri yang kemudian melihat temannya melakukan kejelekan, melakukan keburukan, melakukan pelanggaran, lantas kemudian dia berdiam diri, atau bahkan sudah ditanya sama pembinanya, diminta untuk menjadi saksi atas pelanggaran temannya, tapi dia memilih untuk diam. Karena kenapa? Bisa saja karena takut sama seniornya, bisa saja takut sama sesama temannya. Padahal kita tidak boleh seperti demikian. Selain kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mengajak orang melakukan kebaikan, kita juga diperintahkan oleh Allah untuk mencegah orang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka dari itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita melalui hadisnya, apabila, kata Rasulullah SAW, kalian melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkara, siapa, kata Nabi SAW, di antara kalian yang melihat kemungkaran, melihat kezaliman, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya.
Fa'illam yastati, apabila dia tidak mampu mencegah dengan tangannya, fabilisanihi, cukuplah dengan teguran. Apa? Jangan dilakukan hal tersebut. Fa'illam tastati, jika tidak mampu juga dengan lisan, fabiqalbihi, maka cukup dengan hati, yaitu kita mendoakannya. Wa zalika adhaful iman, tapi ketahuilah kata Nabi, itulah selemah-lemahnya iman seseorang. Jadi ini merupakan kewajiban kita, bukan hanya kewajiban ustaz, tetapi semua di antara kita umat manusia, umat Islam, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan dua perintah tersebut, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itulah sebabnya ada seorang ulama terkenal pernah mengatakan bahwa diamnya seseorang melihat kemungkaran sama saja kalau dia sepakat dengan kemungkaran itu. Dan memang ini adalah pekerjaan yang berat, apalagi jika yang melakukan kemungkaran itu adalah atasan kita, akan sangat sulit untuk kita menegurnya. Tetapi perlu diketahui bahwa disinilah ujian keimanan kita, apakah kita mampu melaksanakan atau tidak perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang terakhir, hal yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala secara berpasangan di dalam Al-Qur'an adalah perintah beribadah kepadanya sekaligus perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah ta'budu illa iyyah. Hendaklah kata Allah Subhanahu wa taala kalian menyembah hanya kepada Aku semata, atau hendaklah kalian menyembah tidak kepada selainku. Artinya hanya kepada Allah toh saja kita menyembah. Kemudian wabil walidaini ihsana, hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Seorang ulama yang bernama Prof. Basmuhiri ditanya terkait tafsiran ayat tersebut, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah beribadah kepadanya dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua? Beliau kemudian menjawab, oleh karena orang tua adalah asbab kelahiran kedua kita umat manusia. Jika yang menjadi sebab pertama adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri, maka yang menjadi asbab kedua kelahiran kita di dunia ini adalah adanya kontribusi kedua orang tua kita. Itulah sebabnya hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an banyak kisah-kisah yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana seorang anak hendaknya berbakti kepada kedua orang tua. Ayat ini pula latar yang kami sebutkan dipahami oleh ulama kita bahwasanya apabila ada orang yang taat beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penyembahan, tapi kemudian dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka bisa saja ibadahnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, hubungannya dengan orang tuanya baik, segala perintah orang tuanya yang tidak bertentangan dengan agama selalu diperhatikan, selalu dikerjakan. Tapi kemudian jika dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pengabdiannya itu pun juga akan ikut tidak diterima oleh Allah. Jadi dua hal ini disinggung oleh Allah secara bersamaan, secara berpasangan. Artinya apa? Kita harus menjaga kedua-duanya di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala banyak menyinggung tentang kisah-kisah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya di dalam Al-Qur'an. Seperti contohnya bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam setelah bertahun-tahun tidak tinggal bersama kedua orang tuanya, lalu kemudian diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jabatan yang tinggi, dalam hal ini menjadi penguasa. Tapi apa yang terjadi? Subhanallah, beliau tidak pernah lupa kepada kedua orang tuanya. Bahkan dengan caranya dia bisa mengundang kedua orang tuanya, lalu kemudian didudukkan di singgasananya. Bagaimana dengan kisahnya seorang pemuda pemilik sapi di zamannya Nabi Musa? Dia mampu berbicara dengan seekor sapi. Oleh karena apa? Oleh karena pengabdiannya kedua orang tuanya. Dan yang terakhir yang menjadi contoh yang kami sampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana pengorbanan seorang Ismail kecil sebelum menjadi nabi, ketaatannya kepada kedua orang tuanya. Di saat kita melaksanakan ibadah Idul Adha, pasti kita seringkali mendengarkan cerita tentang beliau. Bagaimana respon beliau Ismail kecil pada saat itu ketika ayahnya mengatakan, wahai Ismail, saya akan menyembelihmu. Apa jawabannya? Tak lain dan tak bukan, dia hanya mengatakan, ya batik al-matumah, ya, wahai ayahku, jika yang ingin engkau lakukan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala,
lakukan saja di dunia, insya Allah nasabir kau akan mendapati itu termasuk orang yang bersabar. Adik-adik sekalian yang saat ini sedang berjuang di pondok modern Puri Langit ini, orang tua kalian tidak diminta oleh Allah untuk menyembelih kalian, tidak. Allah tidak pernah meminta orang tua kalian untuk menyembelih kalian untuk dipersembahkan kepada Allah. Tapi apa perintah orang tua kalian? Hanya mereka ingin agar supaya kalian bisa bertahan di pondok ini. Tentunya tidak hanya sekedar bertahan, tetapi harusnya kalian bisa pulang nanti untuk membahagiakan kedua orang tua. Perbaiki niatnya menuntut ilmu di tempat ini, terutama ketika adik-adik sekalian dalam keadaan menghafal Al-Quran. Adik-adik mungkin biasa mendengar sosok ustadz yang sangat terkenal hari ini, sangat fenomenal, bernama Ustadz Hadi Hidayat. Bagaimana beliau kekuatan hafalannya bukan hanya menghafal hadis, bahkan juga menghafal Al-Quran. Bukan hanya sekedar menghafal ayat Al-Quran, tapi menghafal nomor ayatnya, nomor halamannya, posisinya, nama juznya, nama suratnya. Dia tahu semua kalau menyebutkan ayat sekian, tempatnya di sini, halaman sekian, bagian kanan, kiri, atas, tengah, bawah, dia tahu semua. Dan kenapa bisa beliau memiliki kekuatan hafalan yang sangat hebat? Ternyata beliau pernah menjawab dalam sebuah video bahwasanya ketika beliau masih kecil diantar ke pesantren oleh ayahnya. Setelah ayahnya pulang mengantarnya dari pesantren kurang lebih sebulan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ayahnya dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu beliau tidak diberitahukan. Tiba-tiba datang orang tuanya bersama keluarganya menjemputnya di pesantren, dibawa pulang. Ternyata sampai di rumahnya ayahnya sudah dikebumikan. Menetes air matanya, teringat dengan sang ayah. Dia lantas masuk ke dalam kamar dan apa yang dia temukan? Apa yang beliau temukan bukannya menemukan buku ataupun Al-Quran, ternyata yang ditemukan adalah sebuah kitab Al-Quran yang sedang terletak di atas lemari. Itulah pertama kali yang dia lihat. Lantas kemudian apa yang dilakukan oleh Ustaz Hidayat? Dia ambil Al-Quran itu, bergegas ke ruang tamu, baru kemudian membentangkan sajadah. Lantas kemudian mengatakan di dalam doanya, ya Allah, izinkan aku menghafal Al-Quran ini, dan aku niatkan setiap bacaan Al-Quranku untuk kedua orang tua. Jadi adik-adik sekalian, bisa saya menjadikan ini sebagai pelajaran bahwa niatkanlah hafal Al-Quran itu untuk kedua orang tuanya. Insya Allah berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, pengabdian kita kepada kedua orang tua itu disantingkan oleh Allah terhadap pengabdian kita kepadanya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, itulah 3 hal yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Semoga kita semua bisa istiqomah melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan.